Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14, saya Alfi Gulir Sarmadini dengan NIM 190302053 dengan Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 190302008 ingin menjelaskan mengenai ekspansi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekspansi dan cara melakukan penggabungan perusahaan. Yang kedua yaitu perlakuan akuntansi. Yang ketiga alasan penggabungan perusahaan. Yang keempat penilaian merger dengan pendekatan pendapatan. Yang kelima yaitu penilaian merger dengan pendekatan nilai pasar atau market value dan pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan dari ekspansi. Ekspansi adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Ekspansi dapat juga diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Selanjutnya yaitu mengenai cara penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Untuk yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap survive, yaitu perusahaan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebar ke dalam perusahaan yang besar. Misalnya, perusahaan A memiliki ukuran yang lebih besar daripada perusahaan B melakukan merger. Maka setelah merger, perusahaan yang tetap survive adalah perusahaan A. Untuk yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan yang baru. Misalnya, perusahaan A ukurannya relatif sama dengan perusahaan B melakukan konsolidasi, maka muncul perusahaan D sebagai hasil konsolidasi. Untuk yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai penggabungan dua atau lebih perusahaan yang ditinjau dari keterkaitan bidang usaha perusahaan yang bergabung. Ada tiga penggabungan, yaitu yang pertama yaitu penggabungan vertikal, yang kedua penggabungan horizontal, yang ketiga penggabungan konglomeratif. Untuk yang pertama yaitu penggabungan vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Misalnya, penggabungan antara perusahaan sepatu yang memproduksi sepatu dengan pabrik kulit yang memasok bahan baku atau perusahaan sepatu bergabung dengan distributor yang memasarkan sepatu. Untuk yang kedua yaitu penggabungan horizontal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang sama. Misalnya, perusahaan sepatu Bata bergabung dengan perusahaan sepatu Nike. Untuk yang ketiga yaitu penggabungan konglomeratif adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kaitan bisnis sama sekali. Misalnya, perusahaan sepatu bergabung dengan perusahaan semen. Selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi. Penggabungan perusahaan dapat diperlakukan sebagai transaksi pembelian, purchase, atau penggabungan kepentingan pooling of interest. Jika diperlakukan sebagai transaksi pembelian, perusahaan pembeli memperlakukan perusahaan yang dibeli sebagai suatu investasi. Jika perusahaan yang membeli membayar premi di atas harga pasar aset atau saham, maka besarnya premi tersebut dicatat sebagai goodwill di neraca perusahaan yang membeli. Jika diperlakukan sebagai pooling of interest, maka neraca kedua perusahaan digabungkan dengan jalan menjumlahkan nilai aktiva dan utang kedua perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan Alfa merger dengan perusahaan Beta yang dilakukan dengan membeli saham perusahaan Beta dengan nilai 2 juta. Perusahaan Beta mempunyai utang sebesar 1 juta dan modal saham sebesar 1,2 juta. Sedangkan perusahaan Alfa mempunyai modal saham 10 juta dan utang 5 juta sebelum dilakukan merger.
Transaksi pembelian karena saham perusahaan beta bernilai 1,2 juta dibeli dengan harga 2 juta, maka terjadi goodwill sebesar 0,8 juta. Perlakuan akuntansinya akan tampak sebagai berikut. Aktiva bersih berwujud untuk perusahaan Alfa sebelum merger senilai 15 juta, sesudah merger senilai 17,2 juta. Untuk goodwillnya, untuk sebelum merger perusahaan Alfa senilai 0, sesudah merger senilai 0,8 juta. Total aktiva sebelum merger perusahaan Alfa senilai 15 juta, sesudah merger senilai 18 juta. Untuk utang sebelum merger perusahaan Alfa senilai 5 juta, sesudah merger senilai 6 juta. Untuk modal saham perusahaan Alfa sebelum merger senilai 10 juta dan sesudah merger senilai 12 juta. Untuk total utang dan modal perusahaan Alfa sebelum merger senilai 15 juta, sesudah merger senilai 18 juta. Untuk aktiva bersih berwujud untuk perusahaan beta senilai 2,2 juta, sesudah merger senilai 17,2 juta. Untuk goodwillnya perusahaan beta senilai 0, sesudah merger juga senilai 0. Total aktiva sebelum merger bernilai 2,2 juta, sesudah merger 17,2 juta. Untuk utang perusahaan beta senilai 1 juta, sesudah merger senilai 6 juta. Modal saham sebelum merger perusahaan beta senilai 1,2 juta, sesudah merger senilai 11,2 juta. Untuk total utang dan modal sebelum merger perusahaan beta senilai 2,2 juta. Untuk yang sesudah merger perusahaan beta senilai 17,2 juta. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Iva Ayunda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan penggabungan perusahaan. Alasan penggabungan perusahaan ada 3. Yang pertama yaitu mencapai operasi yang ekonomis. Yang kedua ada pertumbuhan, dan yang ketiga ada diversifikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mencapai operasi yang ekonomis, yaitu 2 atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah dalam pemanfaatan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan akan sering kurang optimal, yang diakibatkan kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Di samping itu, juga banyak perusahaan bergabung, maka aset yang diduplikasi tersebut dapat dikurangi. Yang kedua ada pertumbuhan, yaitu penggabungan 2 perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Hal ini memungkinkan karena intensitas persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat. Karena perusahaan beroperasi secara efisien sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih murah. Yang ketiga yaitu ada diversifikasi, yaitu dapat dicapai melalui penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko. Hal ini bisa dicapai karena perusahaan yang berada pada kelompok industri yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian merger dengan pendekatan pendapatan. Ada 2, yaitu pendapatan sekarang atau pendekatan person earning, yaitu pendapatan per saham atau earning per share. Pendekatan ini merger layak dilakukan jika setelah merger earning per share mengalami peningkatan dibandingkan sebelum merger. Contoh, perusahaan A merencanakan merger dengan perusahaan B yang masing-masing memiliki data keuangan sebagaimana tertera pada tabel di atas. Dan untuk selanjutnya yaitu perusahaan A setelah merger. Seperti contoh di tabel, karena setelah merger earning per share perusahaan A meningkat dari Rp4 menjadi Rp4,10, berarti merger layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada pendapatan yang akan datang atau future earning, yaitu apabila keputusan merger hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek, yaitu pengaruh yang segera terhadap EPS atau earning per share setelah merger. Maka apabila terjadi penurunan earning per share setelah merger, berarti merger tidak layak dilakukan. Analisis yang demikian tidak mempertimbangkan pengaruh jangka panjang merger terhadap peningkatan EPS di masa yang akan datang. Saya akan melanjutkan tentang penilaian merger dengan pendekatan nilai pasar atau market value.
Berdasarkan nilai pasar per saham, maka rasio pertukaran saham dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rasio pertukaran sama dengan harga saham perusahaan yang membeli dikali jumlah saham yang ditawarkan dibagi harga pasar saham perusahaan yang dibeli. Misalkan harga saham perusahaan yang membeli Rp60 per lembar dan harga saham perusahaan yang dibeli Rp30 per lembar. Jika perusahaan yang membeli menawarkan 0,5 sahamnya untuk 1 lembar saham perusahaan yang dibeli, maka rasio pertukarannya adalah rasio pertukaran sama dengan Rp60 dikali 0,5 dibagi Rp30 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya atau economic gain and cost. Pendekatan ekonomis yang sering terjadi jika nilai sekarang perusahaan setelah merger lebih besar daripada nilai sekarang perusahaan sebagai suatu entitas atau badan usaha sebelum merger. Misalkan perusahaan A merger dengan perusahaan B. Pendapatan ekonomis akan terjadi jika PVAB lebih besar buka kurung PVA plus PV tutup kurung. Dengan demikian, besarnya pendapatan ekonomis yaitu PVAB dikurangi buka kurung PVA plus PVB tutup kurung. Biaya untuk merger dengan perusahaan B besarnya tergantung pada bagaimana cara pembelanjaan merger. Jika merger dibelanjai dengan kas, biaya untuk merger dengan perusahaan B adalah sejumlah kas yang dibayarkan dikurangi dengan nilai perusahaan B. Dengan demikian, besarnya biaya cost sama dengan cash dikurangi PVB. Dan untuk nilai sekarang bersih atau net present value perusahaan setelah merger merupakan selisih pendapatan ekonomis dan biaya. Untuk rumusnya yaitu NPF sama dengan gain kurangi cost sama dengan PVAB kurangi buka kurung PVA plus PVB tutup kurung sama dengan buka kurung cash dikurangi PVB tutup kurung. Dan ini contoh dari pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya. Yaitu sebagai contoh, perusahaan A mempunyai nilai Rp2 juta dan perusahaan B mempunyai nilai Rp200.000. Apabila kedua perusahaan tersebut melakukan merger, maka akan terjadi penghematan biaya dengan nilai sekarang present value sebesar Rp120.000. Dan dengan demikian, present value A yaitu Rp2 juta dan present value B Rp200.000. Dan untuk biayanya yaitu Rp120.000 untuk present value A dan B yaitu Rp2.320.000, yaitu dari 2 juta ditambah 200.000 sama dengan 2.320.000. Anggap perusahaan B dibayar dengan kas sebesar 250, maka biaya merger bagi perusahaan A yaitu cost sama dengan cash dikurangi PVB sama dengan 250, yaitu dibayar dengan kas perusahaan yang tadi dikurangi 200.000 yaitu present value B sama dengan 50.000. Dan untuk biaya lagi perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan B. Besarnya NPF atau nilai present value dari merger tersebut yaitu NPF sama dengan PVAB dikurangi buka kurung PVA sama dikurangi PVB buka kurung dikurangi tutup kurung cash dikurangi PVB tutup kurung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok terakhir. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum Sepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.